Hari ini kita kelompok 4 lagi OTW ke salah satu UMKM kece di Jakarta Timur nih. Namanya Cake by Lens. Stay tune ya. Karena kita bakal kupas tuntas perjalanan bisnis Cake by Lens lewat wawancara seru bareng ownernya. Yuk ikutin perjalanan kita. Assalamualaikum Bunda. Salam. Terima kasih banyak ya udah mau meluangkan waktunya digabung bersama kita untuk wawancara bisnisnya dulu. Sebelum mulai, perkenalan dulu boleh nggak sih Bu dari namanya siapa Bu? Saya Bunda Rani. Kalau untuk biasanya memang dipanggil Mama, Bunda kalau di rumah ya. Terus kalau untuk biasanya aja kalau di luar ya Rani itu aja. Enaknya kita panggil apa ya? Bunda, Ibu, Tante? Bebas, Bunda boleh, Ibu boleh. Asal jangan Bunda. Bunda, aku mau tanya boleh gak sih awal mula pendirian dari Cake Slam-nya tuh gimana sih? Boleh diceritain gak sih Bun? Jadi awal mulanya itu memang kan awalnya kan saya sendiri suka roti-roti ya. Jadi kalau kemana-mana itu lebih banyak makan roti daripada nasi. Bahkan kalau ada nasi pun nggak habis, tapi kalau udah nggak habis tapi tetap cari roti ya, seperti itu. Asal mulanya itu seperti itu. Terus lihat ada tempat bikin kue tapi di Jawa Timur, teman saya ada di Jawa Timur. Cantik sekali kuenya gitu loh. Saya tanya, memang teman deket ya, sahabat. Saya bilang kuenya cantik sekali, kuenya enak gitu. Bahkan namanya dikasih aja, kamu mau buat, coba buat sendiri. Saya soalnya buat, saya dagang. Dia bilang, dia juga dagang, dia juga homemade. Siapa dikasih ke saya. Coba saya, karena saya suka banyak makan roti, jadi mungkin karena saya itu kan orang beda ya. Akhirnya ada resep yang mungkin bahan yang saya tambah di situ. Saya coba, terus pasang di medsos, terutama di WhatsApp, Instagram. Ternyata ada beberapa teman bikin sendiri, beneran nih bikin sendiri. Nggak percaya, karena saya masak aja jalan gitu. Apalagi bikin kue yang rumit gitu kasarnya. Jadi akhirnya dikasih, saya coba, dia suka, mau dong coba. Saya bawa slice, saya coba ke teman saya, ternyata suka. Di wilayah perumahan juga pas arisan gitu. Coba saya slice, saya kasih suka, pesan. Ya awal mulanya sih saya belajar seperti itu, terus coba, akhirnya ya ada yang pesan, terus akhirnya mengalir begitu aja sih. Jadi berjalan begitu aja ya. Terus juga untuk standarnya sendiri, berarti udah punya standarnya sendiri ya dari pengalaman sebelumnya ada. Iya, pengalaman kalau suka beli roti. Makanya kalau saya rasa kalau kita melakukan sesuatu karena hobi, saya yakin beda. Bukan karena keterpaksaan, saya yakin beda. Jadi enjoy. Bahkan kalau enjoy, kita bisa bervariasi, inovasi ya. Itu akhirnya mengikuti semuanya. Saya rasa itu. Kalau untuk pendiriannya Cake by Lens ini kira-kira dari tahun kapan? Baru Agustus tahun 2024. Oh, ini baru ya, belum genap setahun berarti ya. Alhamdulillah. Belum genap setahun. Tapi kayaknya pesanannya udah banyak nih. Itu nggak terlepas dari saya rasa medsos ya, sama dari mulut ke mulut gitu. Berarti kalau untuk strategi marketingnya itu mulut ke mulut dan sosial media ya Bun ya? Iya, lebih banyak sekarang sih kayaknya itu ya, sosial media. Iya, sosial media tuh sangat membantu. Betul. Mungkin kalau untuk sosial medianya namanya apa tuh Bun? Saya lebih banyak menggunakan Instagram dan WhatsApp. Saya ada TikTok, cuma mungkin karena saya belum lebih aktif di situ. Saya rasa itu bagus loh TikTok. TikTok tuh bagus kalau kita udah mengenal juga sama. Jadi saya saat ini lebih aktifnya di Instagram dan WhatsApp. Mungkin untuk nama Instagramnya boleh? Boleh Cake by Lens atau Landscape. Mungkin nanti kita tempelin di sini kali ya. Boleh di follow. Untuk omset sendiri gimana sih Bun? Kan mulainya juga belum ada setahun ya. Kalau untuk omsetnya sendiri seperti itu, alhamdulillah. Minimal itu ya bisa masuk antara 500 gitu, sampai kalau kurangnya alhamdulillah saya juga bisa per hari raya kemarin sehari bisa sampai 5. Itu dalam waktu berapa minggu ya, kami 2 mingguan sih. Mungkin ada ini nggak sih Bu, kayak kepikiran mau buka toko atau apa? Pasti. Bahkan saya maunya jadi pengusaha aja atau pedagang, usaha aja, bukan pengusaha mau jadi saya, mau jadi pengusaha, mau usaha aja, biar bisa kumpul juga sama anak-anak, bisa ngawasin anak-anak, kan programnya sama kita itu kan. Iya. Pada dasarnya ya, kalau bisa dari kantoran itu enak, maupun yang dari kantoran nanti mungkin ya tergantungnya, cuma kalau saya pribadi karena saya udah bekerja di salah satu perusahaan ya, jadi maunya memutuskan sisa saya ini lebih banyak ke keluarga. Balik lagi ke perkuliahan kan, aku mau nanya di sini best sellernya apa sih?
best sellernya. Bestseller dari Kalau untuk kuenya memang marble cake, terus untuk kue keringnya nastar sama choco. Nah, kalau untuk apa kemarin itu sempat saya bikin kue-kue roti-rotian, cendona itu juga sebenarnya ramai. Roti-rotian sih, sama yang saat ini ramai cheese cream, choco cream, cheese cream bread sama choco. Itu ramai sih sekali pesan saya, alhamdulillah sehari itu bisa 45, 50. kalau untuk serangga itu PO ada ya, sama ada yang Kalau cara ordernya, kalau untuk roti-rotian kita selalu mintanya fresh on the oven. Jadi kalau pun ada ready, misalkan kita bikin nih, pesanan, misalkan contoh pesanan ada 40, sedangkan di resep itu ternyata bisa sampai 50, ada sisa 10. 10 biasanya saya pasang, atau saya tahu langganan siapa, ini langsung dia bisa. Saya dulu ini, udah langsung saya cut, saya turunin lagi tuh. Yang tadi saya pasang, itu sih strateginya. Jadi kalau sekali lebih, saya pasang dulu. Saya pasang, kalau ada yang jatuh ke saya, langsung cepat-cepat saya turunin. Karena takutnya ada yang ngeliat lagi, ada pesan, saya bikin lagi. Nanti saya nggak tidur-tidur. Kalau untuk pembelian PO itu ada minimal pembelian nggak sih? Apa harus di atas 20 kah atau 5 piece juga boleh atau gimana? Nggak ada batasan sih. Nggak ada batasan. Nggak ada. Berarti kalau untuk target marketnya itu sendiri, itu gimana tuh Bu? Misalnya kayak lebih condong ke umur yang 20 tahun ke atas, atau ke bawah bisa juga? Semua, kalau roti mungkin semua ya, semua kalangan. Bahkan orang tua ada yang pesen juga, itu fruit cake waktu itu. Karena mungkin kalau fruit cake itu kan ada satu bumbu yang namanya spiku, bubuk spiku itu bumbu mengingatkan tempo dulu. Itu bumbu tempo dulu kayu manis. Itu jadi waktu itu pasar-pasarnya banyak kan ibu yang sudah rumah tangga. Kalau misalnya untuk menangani persaingan sendiri gimana sih, kan di sosial media kan banyak tuh makanan-makanan viral kayak kue-kue lucu gitu kan. Itu saya nggak bisa jadi pesaing tuh. Kalau udah jadi senior saya nggak bisa jadi pesaing, saya belajar dari mereka. Kalau ya kalau misalkan ada kue yang misalkan ada yang gagal gitu kan kayak gitu saya mau. Kasih sorry dua. Jadi kalau ada yang gagal ya biasanya kasih ya saya mau nih gitu. Konsumsi sendiri ya. Konsumsi sendiri kebanyakan juga nih. Karena banyak kan saya biasanya kasih sampai mau saudara ke siapa, kalau mungkin mau. Karena sebelum saya gagal, ternyata buat dia enggak kok ini. Karena buat pedagang beda ya. Ada standar sendiri ya kalau misalnya Ada jual. Iya. Oh iya Bun, mau nanya nih soal bahan bakunya. Kan hampir setiap tahun itu kan pasti mengalami kenaikan ya Bun ya? Iya. Nah itu untuk harga jual dan sendiri itu gimana ya Bun? Apakah bakal mengalami kenaikan yang signifikan atau biasa aja gitu Bun? Kemarin tuh hari raya ternyata ada kenaikan, sempat ada kenaikan, terus saya gimana ya? Kalau bahan baku enggak, bahan pokok enggak. Waktu itu memang bahan-bahan yang buat bikin kue itu agak kenaikan. Jadi akhirnya saya ngomong customer-nya, saya bilang mau ada kenaikan, baik dari segi packaging maupun dari segi produknya. Kalau untuk beli bahan baku sendiri tuh ada bahan baku yang khusus gak sih, kayak kita harus punya standar sendiri nih, kayak misalnya bahan baku yang harus premium atau bisa yang biasa gitu ya? Kalau saya bedainnya dari butter. Oh, di butter. Butter sama susu yang saya gunakan. Jadi kalau butter itu Wisman itu yang suka premium, yang brandnya kayak Ancor. Kalau yang biasanya mungkin saya bedain. Tapi orang beda-beda sih. Karena saya harganya pun beda, jauh gitu. Apalagi antara membawa dengan Wisman sendiri. Nah sekarang aja Wisman sampai ada nih kalengnya kayak gitu. Sudah datang. Sama Yang saya tahu saya pakai Wisman. Iya, betul. Jadi import. Kalau misal dari bahan bakunya sendiri yang udah premium, untuk menentukan harganya itu sedikit sulit gak sih dengan apa sih namanya, Combine mungkin ya, Iya. combine bahan baku. Ada yang namanya BSP. Jadi kita punya perhitungan sendiri kalau orang BSP. Kalau untuk ciri khas dari landscape-nya ini apa sih Bu? Kalau tahu Bun. Kalau dibilang katanya saya batangnya terasa. Oh, gak pernah biasa. Iya, batangnya terasa walaupun saya pakai yang ancor, terus lembutnya juga. Makanya mereka, aku suka nggak terlalu manis, batangnya terasa. Jadi aku makan roti kamu tuh, ini roti kamu gitu. Kalau cara ngirim orderannya tuh kayak gimana tuh? Bisa nggak? Grab atau mungkin Express ya saya kirim. Jadi saya kirimnya tuh pakai konten aja. Mungkin kita tutup aja kali ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bunda Leni udah meluangkan waktunya. Sama-sama.
mudah-mudahan sukses. Amin. Itu aja ya. Iya. Oke. Kita mau icip-icip dulu ya guys ya. Kita mau icip-icip dulu. Nah, tadi adalah wawancara kami bersama dengan pemilik Cake by Lens, yaitu Bunda Leni. Nah, jangan lupa di follow ya guys. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.